Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi penting mengenai syarat dan ketentuan untuk masuk dalam tahapan optimalisasi formasi. Ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lagi menonton video ini sudah ada yang tahu mengenai aturannya, namun informasi ini terkhusus buat rekan-rekan yang memang belum tahu. Dan admin berpesan di awal video, silahkan disimak videonya hingga akhir karena akan ada simulasi yang akan admin berikan mengenai optimalisasi ini. Dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Nah, di portal guru p3k.kemendikbud.go.id ini kita bisa melihat di bagian bawah sini teman-teman ya. Nah, ini adalah alur seleksinya. Nah, di mana sekarang itu sudah berada pada tes kedua. Kita tinggal menunggu hasil pengumuman Paskasangga pada tanggal 6 Januari 2022 ini. Nah, setelah itu akan muncul tes ketiga. Nah, meskipun tes ketiga ini banyak informasi beredar bahwa tidak terlaksana langsung optimalisasi atau pengisian formasi kosong. Nah, apapun itu teman-teman ya, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai formasi kosong ini. Ya, teman-teman ya, kita harus tahu syarat dan aturannya untuk masuk sebagai kandidat dalam pengoptimalan formasi kosong ini. Namun sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel tutorial dan informasi ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Karena itu gratis kok teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke informasi intinya. Apa yang dimaksud optimalisasi formasi? Ini yang banyak juga ditanyakan oleh rekan-rekan kita yang ada di channel ini. Optimalisasi formasi kosong ya, optimalisasi formasi kosong adalah suatu kebijakan mengoptimalkan formasi-formasi yang belum terpenuhi. Oke teman-teman ya. Jadi jelas bahwa mengoptimalkan formasi-formasi yang belum terpenuhi atau belum terisi dengan pelamar yang lolos. Nah, dengan pelamar yang lolos nilai ambang batas namun tidak mendapatkan formasi. Nah, begitu banyak rekan-rekan kita yang di tahap 2 ini mereka lulus namun tidak lolos. Mereka lolos maksud kami lolos nilai ambang batas, lolos mencapai passing grade namun tidak mendapatkan formasi. Bahkan nilainya cukup besar, ada yang sampai 700-an teman-teman ya. Nah, mereka itulah, rekan-rekan itulah yang berpeluang untuk mendapatkan formasi pada saat optimalisasi. Nah, kita bisa lihat bersama-sama aturannya. Di mana di sini dijelaskan bahwa dalam hal kebutuhan P3K belum, ini teman-teman ya, belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ketentuannya: memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Yang berhak mengisi formasi kosong tersebut adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Artinya, dari nilai kompetensi teknis, sosiokultural dan manajerial serta wawancaranya itu mencapai ambang batas serta nilainya tinggi. Jadi meskipun nilainya mungkin 700, teman-teman ya, mungkin nilainya ada 700 poin, namun salah satu dari nilai ambang batas, misalnya wawancaranya kurang, maka itu juga tidak masuk dalam kategori peserta yang berhak dalam optimalisasi. Poin kedua, jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Nah, yang disebut di sini adalah pada seleksi kompetensi 3. Jadi kalau misalnya di seleksi kompetensi 3 pilihnya mata pelajaran misalnya matematika di SMP, otomatis nilai tersebut jika ada yang dibuka di optimalisasi yang berhak digunakan. Teman-teman ya, jadi di sini kita bisa lihat jelas sekali bahwa jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan yang sama
dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Dan bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Jadi misalnya kalau di Kabupaten A masih ada formasi guru matematika yang tidak terisi di SMP, dan ada rekan kita di seleksi tahap 3 yang mendapatkan nilai yang cukup tinggi, mencapai ambang batas namun kalah ranking. Nah, dia itu berpeluang untuk mengisi formasi yang ada di wilayah tersebut. Metode penentuan sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat 7 akan ditentukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, di poin 8 ini kembali lagi kepada pemerintah, teman-teman ya, bahwa untuk sekolah yang akan dipenuhi kebutuhannya sebagaimana dimaksud pada ayat 7 akan ditentukan. Nah, ini akan ditentukan oleh kementerian. Dalam hal ini adalah Kemendikbudristek. Nah, dari tahap 1 dan tahap 2, admin mendapatkan informasi bahwa formasi yang banyak tidak terisi itu berada pada wilayah 3T. Itu banyak yang belum terisi, teman-teman ya, dalam artian kurang peminat. Nah, mungkin saja penentuan dalam sekolah yang akan dipenuhi itu kebutuhannya bisa saja wilayah-wilayah 3T itu masuk, teman-teman ya. Wilayah 3T itu masuk. Nah, kita lanjut ke simulasinya saja. Nah, di mana di sini admin mencontohkan SDN Jaya dibutuhkan satu formasi, terus SDN Merapi ada satu formasi, SDN Bintang juga satu formasi. Nah, di SDN Jaya, di mana di sini ada 3 orang pelamar, 3 orang pelamar, teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada Ari dengan nilai 650. Ada Bayu 645, ada Citra 600. Dan semuanya lulus menjadi P1, teman-teman ya, lulus pada predikat P1. Namun yang berhak mengisi formasi ini adalah si Ari karena nilainya lah yang paling tinggi dan mendapatkan predikat P1L. Dan selanjutnya ada SDN Merapi juga membutuhkan satu formasi. Nah, di sini kita bisa lihat ada nama Kiki, ada Rian. Nah, Kiki itu nilainya 650 dan dia lolos sebagai P1L. Rian juga lulus dengan nilai 645. Predikatnya P1, teman-teman ya. Jadi yang berhak mengisi formasi kosong tersebut adalah Kiki. Nah, di SDN Bintang ada satu formasi namun tidak terisi. Nah, tidak terisi ini di SDN Bintang inilah yang masuk dalam optimalisasi. Nah, karena tahap 3 sudah selesai dan masih ada satu sekolah yang tidak terisi, dan inilah yang akan diisi. Nah, siapakah yang berhak masuk dalam optimalisasi ini? Yang berhak mengisi adalah Bayu, Citra, dan Rian. Nah, kebetulan di sini hanya ada satu formasi dan tiga-tiganya di sini adalah P1. Nah, siapakah yang berhak mengisinya? Nah, jika nilainya sama, ini nilainya sama, teman-teman ya. Ini nilainya sama. Berdasarkan Permenpan RB nomor 28, yang dilihat itu adalah nilai kompetensi teknisnya. Nilai kompetensi teknisnya yang akan dilihat. Jadi misalkan yang lebih tinggi nilai kompetensi teknisnya itu adalah Sirian ini, maka Sirian inilah yang akan mengisi satu formasi yang ada di SDN Bintang ini, teman-teman ya. Bukan si Bayu. Meskipun nilainya sama-sama 645, tapi Rian lah yang berhak mengisinya. Karena nilai mereka sama dan penentuannya itu dilihat dari nilai tertinggi kompetensi teknis. Nah, jika nilai kompetensi teknis ini masih sama, selanjutnya yang dilihat adalah nilai sosiokultural dan manajerialnya. Jika nilai sosiokultural dan manajerialnya sama, yang diisi kembali, yang dicek kembali atau dilihat adalah nilai wawancaranya.
Jika nilai wawancara masih tetap sama, maka dilihat lagi dari sisi usia teman-teman ya, dari sisi usianya. Itu teman-teman ya, aturan dalam optimalisasi dan syarat untuk masuk dalam optimalisasi. Semoga bisa dipahami. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.